Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Misha Nafisa dari kelas 7B. Hari ini saya akan mengikuti tantangan literasi SMP Negeri 1 Katapang. Saya akan mereview buku yang berjudul Situs Sangiang. Penulis Asep Setiawan Usyahdudin, penerbit CP Pustaka Setia, jumlah halaman 128. Saya akan mereview buku ini dengan teknik AIH. Yang pertama ada alasan memilih buku. Karena buku ini mengandung sejarah dan ceritanya dekat dengan tempat kelahiran saya. Yang kedua, ada isi buku. Isi buku. Raden Panglurah adalah seorang pria tampan dengan ilmu kesaktian yang tinggi yang sulit dicari tandingannya pada saat itu. Dia yang membuat danau tersebut. Arya Salingsingan, kakak dari Raden Panglurah. Arya Salingsingan semalaman berpikir mencari nama untuk danau tersebut. Terkenang wajah adiknya dan ayah beserta 41 abdi setianya yang menghilang atau ngahiang di danau itu. Sehingga terpikir di benaknya bahwa menghilang sama dengan ngahiang. Maka danau itu pun dinamakan Situs Sangiang. Pagi harinya, Arya Salingsingan mengumumkan kepada penduduk Talaga yang menyambutnya dengan gembira. Pesan dari Raden Panglurah, kalau ada bangkai ikan mati agar menguburkannya dengan layak. Kalau perlu membungkusnya dengan kain kafan seperti layaknya jenazah manusia. Untuk hal itu, Arya Salingsingan tidak menyuruh atau mencegahnya. Yang jelas harus dihormati, tapi jangan sampai menimbulkan mudrat. Ada beberapa keanehan. Yang pertama, tidak pernah ditemukan selembar daun pun mengapung di atas situ itu. Padahal banyak pohon di sekelilingnya, bahkan sudah ratusan tahun lamanya. Bukti ada yang menjaganya dan memeliharanya, yang tak lain Raden Panglurah beserta abdi setianya. Keanehan lainnya, kehadiran ikan lele sebesar bayi, namun jarang terjadi, hanya yang kebetulan bernasib baik saja. Biasa orang yang melihatnya berlari menghindar karena takut terkena musibah. Mereka percaya Raden Panglurah masih menyimpan dendam kepada penduduk Talaga. Ada lagi keanehan lain, di Situs Sangiang ada 7 pohon angsana yang usianya ratusan tahun. Dari bawah terpisah, tapi setelah ke atas menjadi satu. Ada beberapa versi tentang pohon itu. Ada yang mengatakan berasal dari tongkat Sunan Parung yang sekian lama menyebarkan agama Islam di daerah Talaga dan sekitarnya. Ada versi lain, pohon itu berasal dari tongkatnya Raden Panglurah yang ditancapkan saat baru saja pulang bertapa dari Gunung Bitung. Tak jauh dari tempat itu ada batu untuk menyembelih binatang sebagai nazar mereka yang berhasil maksudnya. Sunan Parung sampai wafat dengan tenang, makamnya tidak jauh dari tepi Situs Sangiang. Lokasi makam Sunan Parung agak tinggi dari tepi situ. Kita harus menaiki tangga sejumlah 128 buah. Banyak juga peziarah dari Cirebon dan sekitarnya. Banyak peziarah ke makam wali tersebut, tapi juru kunci melarang menginap di dalam area makam Sunan Paring karena suasana sakral dan mencekam. Situs Sangiang juga sekarang jadi objek pariwisata yang menarik. Kemudian yang ketiga ada hikmah dari cerita ini. Hikmah yang saya ambil dari cerita ini adalah kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lain. Kita juga harus menaati peraturan yang sudah ditetapkan, tidak boleh berbuat seenaknya. Selain itu, kita juga harus terus melestarikan adat istiadat yang sudah ada dari leluhur kita. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.